bikinnya pada depannya pakai face Pak, bukan cell. Yang Gimana? bagian sini ya Pak. Saya ngeliat contoh orang-orang Pak buat UDF pakai sinus buat velocity-nya. Nah, Iya. kebanyakan mereka depannya itu pakai face Pak, bukan pakai cell. Coba lihat bisa tampilkan ininya nggak apa yang kemarin sudah di-download itu PDF-nya. Oh, yang dari Bapak ya Pak? Iya, yang dari buku, dari e-book itu. Dari Ibu. Iya, yang e-book yang kemarin download di Edmodo. Iya, kan semua download belum? Oh, udah Pak. Ini ya Pak, yang di UDF-nya. Diturunkan ya, terus. Mana itu Pak? Terus coba terus. Ini bukan sih Pak yang ini. Iya, coba diturunin lagi. Oh, diturunin lagi. Enggak, bukan. Yang tadi coba di halaman pertama ya. Sebentar Pak. Karena ada pengertian antara perbedaan antara face dengan dengan cell. Kemudian terus. Ini kan masih daftar pustaka nih, daftar isi. Oh, ini. Kemudian terus agak lebih cepat nuruninnya. Bentar Pak. Ini Pak. Coba buka di halaman 35. Ketik aja halaman 35. 35 Pak. Iya, 35. Oh, nah, ini. ya coba dibesarkan Kak, dibesarkan tampilannya. Mana Pak ini? Enggak, yang tanda silang itu kan ya, Ini udah besar. udah ini. Ya. Nah, bentar. Paling atas. Ya, oke. Nah, di bagian jadi suaranya jelas nggak kedengaran? Tadi nggak kedengeran. Apa? Tadi nggak kedengeran Pak. Oh, tadi nggak kedengeran ya? Iya. Sekarang bisa suaranya bisa masuk ya? Iya udah. Kalau yang ini kan penjelasannya nih. Simple 2D grid. Jadi untuk gambar 2 dimensi dia itu seperti ini pengertiannya. Ada yang bisa mendefinisikan sebagai face, berarti yang dilihat itu adalah di bagian garisnya. Kemudian ada yang menuliskannya cell, satu kotak ini. Tapi nanti hasilnya bisa beda Pak kalau kita milih pakai cell atau face. Ya berbeda dia karena yang face itu kan ini nih.
kelihatan kan yang warna apa hitam ini ya, yang garis ini. Terus kalau yang dua dimensi ya, untuk dua dimensi ya. Kalau yang untuk dua dimensi itu kan selnya berbentuk berbentuk kotak ya, berbentuk persegi. Nah, yang tadi itu atau yang apa namanya yang dibuat itu adalah yang simulasinya gimana tuh? Yang simulasi kondisi 2D apa 3D? 3 dimensi kan? Nah, berarti kalau yang 3 dimensi lihat yang ini. Yang lihat bagian bawahnya, simple trigrid. Ini pendefinisian untuk face seperti ini. Kemudian untuk sel, jadi sel itu adalah bagian yang di mesh-nya. Kalau misalnya berbentuk definisi mesh yang digunakan itu adalah bentuknya kotak-kotak, ya bentuknya seperti ini, seperti balok jadinya. Tapi kalau misalnya mesh-nya itu adalah segitiga, tripave atau bentuknya segitiga, jadi selnya ya seperti bentuk sel yang berbentuk limas atau berbentuk segitiga. Tapi tadi saya kan udah nyoba, Pak. Awalnya Ya. kan tadi ini sel. Saya ganti jadi face, terus saya coba lagi. Saya interpret ke fluentnya, tapi hasilnya sama kayak pakai sel. Hasilnya sama. Heeh. Itunya apa? Kondisinya gimana? Simulasinya unsteady apa steady? Unsteady. Gimana coba lihat unsteady-nya? Saya UDF-nya saya pilih unsteady di sininya. Enggak, bukan di ininya, di fluentnya. Kalau yang ini kan jelas unsteady. Waktu masukin kondisi batasnya gimana? Kondisi batas di di ansys-nya. Kondisi batasnya kalau untuk acrylic, heat source, inlet. Coba dilihat lagi yang akrilik gimana? Di Akrilik. Yang kayak kemarin. Materialnya pakai ini, Pak. Enggak, maksudnya posisi akrilik itu di mana? Oh, bentar, Pak. Yang model yang kayak kemarin. Akrilik ya, Pak? Ya. Itu posisi di atas ya. Iya, di atas. Oke, terus kemudian heat source-nya sumber panas gimana tuh di bawah? Di bawahnya, Pak. Coba, oh ya, oke, diputar terus yang inlet. Inlet di atasnya. Inlet, kemudian nozzle-nya Nozzle nggak ada ya? di ini aja, di uncheck semuanya, di unchecklist semuanya. Oh, ini nozzle, Pak. Oh iya, bener, Pak. Ya, posisi nozzle ya. Kemudian outlet warna merah ya. Ya. Terus potongan Z-nya. Ya, jadi itu ya potongannya. Kemudian selubungnya. Ya. Nah, itu selubungnya adalah yang pakai poli. Ganti, Pak, pakai rubber. Saya salah lihat speakernya. Oh, pakai rubber. Berarti Iya. karet ya? Iya, Pak. Bukan pakai karet ya. Jadi yang dimasukkan adalah properties dari rubber, dari karetnya. Ya, terus kemudian udah di close, lalu masuk lagi ke solution. Coba isi solution apa? Solution ya, solution method. Oh, enggak. Yang masukin steady unsteady di mana? Posisi unsteady. Belum saya masuk ya ke bagian unsteady-steady-nya.
Gak ada suaranya, Pak. Ya, terus coba buka lagi di bagian model. Coba lihat model. Ya, model. Di situ ada multi-phase, energi, viscous. Kalau memasukkan unsteady-nya di mana? Kemarin didefinisikan unsteady nggak di sini? Belum, Pak. Nah, itu kondisinya harus unsteady, bukan steady state dia. Kalau di bagian sini apa perlu diubah nggak sih, Pak, time sini, Pak? Nah, ini yang dipilihnya transient, Oh. bukan steady. Dipilihnya itu time-nya transient. Jadi kalau steady itu kan waktunya stabil ya, kondisinya nggak berubah. Kalau transient ini yang model UDF-nya itu yang berubah. Pak, kalau misalkan saya iterasi Pak 500, terus dia udah mulai stabil, tapi pas saya coba iterasi 1000, dia malah jadi acak-acakan, Pak, konvergennya itu. Itu jadi saya pilih iterasinya 500 aja ya, Pak? Sudah ada keluar ini belum yang kemarin calculation komplit? Udah, Pak, dua-duanya keluar. Jadi kalau misalnya sudah keluar, ya itu yang pertama. Oh, yang 500 berarti ya, Pak? Iya, karena dia sudah kondisinya sudah apa nggak mengalami perubahan lagi, kecuali ada yang dirubah, ditambahkan kondisi batasnya, misalkan dirubah yang awalnya UDF, terus pada saat iterasi 500 sudah komplit dirubah menjadi manual misalkan. Nah, jadi dia ngitung lagi itu perubahan setelah dari transient berubah menjadi steady. Pak, kalau untuk yang pressure velocity coupling ini, Pak, kan ada simple C. Saya udah coba dua-duanya, hasilnya sama. Jadi saya pilih mana ya, Pak? Itu di user guide-nya sudah baca belum apa keterangannya? Di sini ada apa perbedaannya? Kalau katanya kalau simple yang C ini dia lebih apa, Pak? Lebih bisa mempercepat konvergen ya. Kemudian yang satunya? Kalau simple dia kasaran aja katanya, Pak. Rebound kasar. Pakai yang simple C aja. Oh, simple C aja. Iya. Ya udah, Pak. Kalau bawahnya ini, Pak, yang spatial discretization nggak perlu saya ubah lagi kan ya, Pak? Yang ini kan banyak keterangan nih di bagian bawah nih, special discretization. Itu jadi setiap memilih kondisi batasnya itu coba di screenshot di screenshot, maksudnya print screen, terus nanti itu yang bisa dimasukkan di di lampiran. Lampiran, iya, Pak. Jadi yang dipilih di bagian ini, yang dipilih di bagian untuk kondisi batas special discretization itu adalah yang
tulisan yang ada di situ. Oh iya Pak. Itu masih banyak arti lagi ya. Kalau seperti misalkan pressure-nya second order, di situ ada second order, terus momentum second order upwind. Nah, itu teori-teori itu coba dimasukin di help-nya, keterangannya. Jadi dia ada penjelasan misalkan untuk second order itu untuk kondisi seperti apa. Terus second order upwind itu untuk kondisi seperti apa. Jadi dengan taunya itu nanti bisa diarahkan buat aktual simulasinya seperti apa. Misalkan kalau untuk jet sintetik ya cocoknya menggunakan second order atau yang kondisi yang lain. Coba di second order itu apa isinya? Yang pressure-nya, bukan yang paling atas. Nah, di situ kan ada banyak tuh option-nya, pilihannya ada standar, terus ada presto, kemudian linear, body force. Jadi masih banyak itu. Nanti coba aja Itu setiap pilihan itu perlu dikasih alasan ya Pak kenapa milih itu. Iya. Jadi CFD itu gampangnya seperti ini ya, simulasi apapun itu ya, maksudnya software apapun yang digunakan atau secanggih apapun softwarenya, kalau dianalogikan ya sama seperti menggunakan kalkulator atau menggunakan alat hitung. Berapapun angka yang dimasukkan, misalkan 2 ditambah 3, 3 dikali dengan 7 dibagi dengan 8 dikali dengan sinus, misalkan sinus 45, ketika ditekan dengan enter itu sama aja dengan atau sama di sini sama dengan iterasi ya, kalau dia pasti akan menghitung, pasti akan mengkalkulasi. Nah, yang jadi pertanyaan dasarnya kenapa menggunakan tanda positif, kenapa menggunakan tanda negatif, misalkan 2 ditambah 3, yang jadi alasan kenapa 2 ditambah 3, kenapa nggak 2 dikurang 3 atau 2 dibagi 3. Nah, alasan-alasan itulah yang adanya di sini, di option ini keterangan. Perlu saya jelasin nggak Pak di bab 3 atau bab 2-nya gitu Pak? Kalau itu bisa dipahami atau bisa masuk ke situ ya lebih bagus lagi. Jadi menggunakan siap itu nggak hanya sebagai tinggal klik aja, karena bisa memahami kenapa memilih pilihan-pilihan yang ini opsinya. Jadi caranya lihat aja di help-nya, di menu yang kemarin itu, di help-nya Fluent atau di help-nya user guide-nya, ketik aja misalkan second order, nanti biasanya ada keterangan, ada narasi penjelasan, second order itu untuk seperti ini. Kemudian second order upwind, terus first order upwind, dan seterusnya. Pak kalau untuk UDF-nya Pak, saya ngeliat di Google ada orang mau bikin wave sinus juga. Terus dia bilang velocity magnitude dia itu 12. Terus dia naruh 12 di bagian sininya Pak. 12 berarti di kecepatan awal ya. Iya. Nah, depan ini sebenarnya amplitudo atau kecepatan magnitude, Pak? Coba lihat ke ininya, ke manual booknya Fluent yang UDF-nya, yang tadi, yang e-booknya. Ya, ketik aja sinusoidal, Ctrl F sinusoidal. Next, ya, terus turun ke bawah. Enggak, ke atas, posisi ke atas. Next, tekan aja next, tarik ke atas. Bukan, ya. Ya, atas, terus, nah, di sini nih. Terus, naik lagi ke atas. Nah. Jadi 8 titik, udah stop sampai sini. 8.1.12 transient, yang ini nih. Oh, yang ini, Pak. Transient pressure outlet profile for flow in a tube. Jadi perubahan transisi, tekanan perubahan pada sisi keluar, pada profil keluarnya.
Jadi dia mendefinisikannya itu kalau di sini di bagian ini ya, di bagian apa namanya? Yang contoh UDF ini dia mendeskripsikannya itu adalah Px sama dengan P0 ditambah A sin omega T. Terus P0-nya itu adalah the pressure of the air fluctuated at the outlet about the equilibrium value. Jadi tekanan udara yang fluktuasi. Fluktuasi itu artinya berubah-ubah. Jadi pada waktu detik ke-1, detik kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu mengalami perubahan. Jadi dia mendefinisikan ini adalah definisi tekanan. Kemudian amplitudonya 5 PA, 5 Pascal. Nah, ini kan kalau yang tadi kan itu kan pakai kecepatan ya. Coba diganti menjadi tekanan. Jadi model UDF itu pengembangannya dari sini. Dari apa? Dari UDF yang ini. UDF titik C, UDF for specifying a transient pressure profile boundary condition. Oh, kalau dia di sininya tekanan ya Pak sebelum sini. Iya, lihat aja di rumus awalnya paling atas tadi. Nah, sampai sini nih, ya itu rumusnya. P0 itu adalah 10 13 25. Kemudian A itu adalah amplitudo ya, di situ keterangannya. Kemudian dalam kurung sin omega T. Omeganya adalah frekuensi radial. Ya, radian 10 radian per second. Dikali dengan T. T itu artinya waktunya. Nah, waktu ini akan berubah. Jadi pada saat ini kan nanti kan proses penghitungan nih. Jadi P0 ditambah dengan berapa tuh? Berarti P0 dia akan memasukkan 10 13 25 ditambah 5 dikali sin dalam kurung 10 titik T. T itu adalah waktu. Di Fluent itu didefinisikan waktunya hitungannya apa? Second, detik. Jadi misalkan 10 13 25 ditambah 5 dikali sin 10 dikali 1. Berapa tuh 10? Berarti sin 10. Nanti kalau yang berikutnya sin 10 dikali 2 20, berarti sin 20 berapa tuh? Nanti dia akan hitung lagi. Sin waktu yang ketiga 3 detik. 3 dikali 10 dikali 3 30. Sin 30 dikali 5 ditambah 10 13 25. Kemudian terus sampai berapa banyak waktu yang di define atau dimasukkan di transient tersebut. Mungkin nggak Pak kalau hasil saya tadi sama gara-garanya saya milihnya tadi di generalnya steady. Mungkin nggak tuh Pak? Iya. Karena steady T-nya nggak berubah-berubah ya Pak? Iya, karena T-nya stabil. Jadi kalau misalnya T-nya steady ya udah satu aja. Oh iya Pak. Jadi ya steady itu kan coba arti dari bahasa Inggrisnya. Kan kalau diterjemahkan kalau steady kan stabil ya. Tuliskan steady. Jadi itu artinya menenangkan kalau diterjemahkan atau tetap atau mantap atau kuat atau tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya milihnya steady ya T-nya misalkan 1 gitu ya. Jadi angka 1 terus pada saat dimasukkan di UDF itu 1. Jadi coba lihat lagi ke UDF tadi. Jadi kalau misalnya 1 10 13 25 ditambah 5 dikali sin 10 kali 1. Ya sin 10 kan 10 kali 1 ya
10 berarti sin 10 berapa hasilnya, nanti terus pada iterasi kedua dia akan hitung lagi sin dikali 10 dikali t-nya 1 lagi, terus jadi nggak apa, tidak mengalami ini apa namanya, profil yang berubah. Jadi Pak, nanti saya coba dulu Pak. Iya. Udah nih saya bebas ya Pak. Iya, terus tadi coba aja yang kemarin itu yang di apa, dilihat videonya, video unsteady-nya. Ini video transient itu kan bisa kelihatan nanti gerakan dari apa, tiupan jet yang keluar, tiupan apa, aliran jet yang keluar dengan aliran jet yang masuk ke dalam nozzle-nya. Ya nanti saya coba Pak. Iya. Makasih ya Pak. Ya. Ya, yang lain gimana? Itunya apa? Untuk penulisan skripnya? Kalau saya sekarang lagi sampai di desainnya Pak. Pak, data nanti yang saya tampilkan itu nanti kan saya ininya ngukurnya dari 0 sampai 300 3600 ya Pak Ya. detik. Nanti saya tampilannya itu per menit aja atau gimana Pak? Itu datanya gimana? Udah ngambil data belum? Udah. Datanya udah diambil Pak. Tampilkan per detik aja. Jadi lebih jadi tren apa namanya, force konversinya atau penurunan konversi paksanya bisa terlihat dengan jelas perubahan per detik. Baik Pak. Ini saya lagi lagi desain. Kemarin tuh saya desain salah nozzle-nya Pak. Saya gambar nozzle itu yang lingkaran. Terus UDF-nya gimana? Nah, UDF-nya itu saya nanya sama Salma kan, Salma juga katanya ada kendala. Jadi seperti yang apa, video yang apa, kita buatnya itu di Notepad, buat UDF-nya di Notepad, nanti untuk contoh UDF itu bisa minta aja ke Salma, contohnya nanti untuk persamaan matematikanya ya dirubah berdasarkan penelitian yang dilakukan, yang dikerjakan gimana. Saya mau nanya lagi Pak, boleh nggak Pak? Ya. Saya share screen ya Pak. Ya. Yang bagian steady-nya Pak, saya bingung isi ininya Pak, run calculation-nya. Kenapa? Yang bagian steady, run calculation-nya kan berubah tuh Pak. Jadi kayak gini banyak yang harus diisi, saya bingung Pak bedanya. Iya, jadi di situ kan ada tulisan time step size ya. Iya Pak. Itu dalam kurung satuannya detik ya, second berarti. Ini simulasinya kan kita asumsikan sesuai dengan kondisi aktual ya. Kondisi aktualnya kan berapa? 1 jam ya ngambil datanya ya. Iya, 1 jam. Berarti 1 jam itu berapa detik? 3.600. 3.600. Jadi ketik di situ 3.600. Kemudian number of time step-nya 1. Udah, itu aja. Oh, kalau ini artinya apa Pak? Max iteration. Jadi gini, ini kan max iteration time step ya.
Jadi dia pada saat dia hitung, dia akan menghitung lagi. Jadi misalkan dari waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, sampai 3.600 detik. Nah, dia pada saat dari 1 ke 2, si Fluent ini, dia akan menghitung maksimum iterasinya 20 kali. Jadi Berarti lama banget ya, Pak? iya, jadi cukup lama. Tapi kalau misalnya dia sudah katakanlah bisa nggak sampai, misalkan dari posisi 1 ke 2 ya, dari 1 detik ke 2 detik. Jadi dia akan iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada saat dia nggak sampai 20, katakanlah udah nilainya udah konvergen, maksudnya udah ada hitungan kalkulasinya. Dia misalkan dia akan berhenti di 5 iterasi, terus 1, 2, terus 2, 3, bisa jadi 7 iterasi. Ini kan hanya perkiraan. Oh, jadi sampai di konvergen dia akan berhenti sendiri Dia perhitungannya. akan berhenti sendiri Oke, Pak. di waktu itu. Nah, karena ini menggunakan unsteady, jadi lebih videonya bisa lebih menarik deh kalau bisa berupa animasi gerakan. Jadi nanti bisa kelihatan pada detik keberapa atau pada waktu keberapa ada udara yang keluar dari nozzle yang tadi kelihatan, terus akan masuk lagi. Jadi ada tiup, ada hisap sembur, hisap atau ada proses peniup dan ada proses menghisap. Iya, Pak. Udah pas saya itu aja. Ya. Kasih ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya pengen nanya, Pak, untuk Ya. data secara langsungnya. Ya. Bentar, Pak. Excel mana ya? Bentar, Pak. Ya. Nanya tentang Excel-nya, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Ben, kelihatan. Oke. Bentar. Halo, Pak. So.
Selamat. Kenapa? Kalau lu ada yang nggak stabil kayak gini nggak? Kayak gini-gini gitu ya? Iya, Naik turun gitu? Iya ada kok, nggak apa-apa. Aku juga gitu. nggak apa-apa kan? Iya. Oh, ya udah. Ya, gimana tadi? Tadi sinyalnya kurang apa? Kurang jelas. Ya. Pak, saya ingin bertanya kalau data langsung, nanti yang saya analisis tuh secara detik sama secara menitnya saja ya Pak? Iya, jadi ini udah di apa? Skalanya udah coba dikecilin lagi ya. Maksudnya range-nya biar kelihatan posisi apa ya? Posisi penurunan temperaturnya. Ini kan paling tinggi kan 60 ya. 60 Ya, derajat. Nah, itu coba nanti ini garis paling bawah untuk yang bagian paling kiri ini, gambar yang paling kiri itu kan 27. Coba dinaikkan lagi, jangan di 27 tapi di berapa ya? 28. Nah, 28 lagi. 2860. Oh, 2860. Iya, 2860. Jadi nanti bisa kelihatan mungkin agak-agak kelihatan lebih jelas ininya apa? Perbedaan Grafiknya. antara grafik antara warna 40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz. Oh, kayak digeser gitu ya Pak? Enggak usah digeser. Jadi ketik aja di ini, coba di 60-nya. Di sini 60. Pak, Enggak, di angka 60, di angka 60. Di angka 60 grafik paling kiri. grafik paling kiri. Iya, yang itu. Ini. Bukan, yang paling kiri kan ada 3 grafik kan. Nah, Oh, itu. ini. Enggak, yang grafiknya di gambar grafik. Ini Pak. Bukan di angka 60 yang paling atas. Ya, di situ. Nah, diklik, tapi klik kanan. Right click. Klik kanan, coba pilih format axis. Lalu Pak, Eh, di sini ya? ya, ganti 24-nya itu diganti menjadi 28. Ini Pak, Udah. udah. Coba diklik 60. 60. Klik aja yang ya. Enggak, 60 yang di bawah 24 itu. Di 60. bawah. Enggak, yang kan ada 28 tadi. 28 yang baru diketik. Di bawahnya kan ada berapa tuh? 62. Nah, diganti jadi jangan 62, diganti 60. 60 kan maksimalnya kan? Iya. Iya, 60. Klik lagi yang 28. Udah Pak. Nah, iya. Terus Logonya. itu biar range-nya kelihatan, mayornya, unit mayor kan ada bagian bawah tuh. Yang Unit ini. mayornya enggak, bukan minor, mayor, major. Iya Pak. Ganti 2. Coba diganti 2. 2. Iya. Nah, jadi Oh iya, lebih kelihatan ya Pak. iya. Nah, nanti dibuat seperti itu, apa? Yang semuanya, maksudnya yang grafik yang tengah, yang berikutnya grafik selanjutnya. Oh ya, yang menit juga kayak gitu ya Pak? Iya, yang menit juga begitu. Oke Pak. Jadi garisnya kan agak sedikit apa? Tren garisnya nggak saling apa? Nggak saling menempel, tapi ada perbedaan. Oh iya Pak. Nah, perbedaan itulah yang coba nanti keluar analisanya gimana. Oh iya Pak, baik Pak. Kenapa yang di bagian paling bawah, yang paling bawah itu warna apa itu? Warna ungu Pak. Yang Ungu. 100 Hz. Ungu berarti 100 Hz. Iya. Nah, ya jadi nanti ceritanya kenapa yang 100 Hz itu bisa memberikan apa pendinginan lebih tinggi jika iya. dibandingkan dengan 80 Hz. Oh iya Pak. 60 dan 40 Hz untuk gelombangnya apa? Fungsi gelombang yang digunakan. Iya Pak. Sinus bukan atau Sinus ya Pak. ya Gelombangnya sinus. jadi nanti itu analisanya Oh iya Pak. dibuat ya analisanya penjelasan dari grafik.
Berarti ini kan Pak, saya mencari frekuensi yang paling optimum ya Pak, Iya, pada masing-masing ketinggian. Nah, terus iya. saya mencari optimum pada masing-masing frekuensi. Berarti ada 2 data yang paling optimum, ntar saya bandingin lagi atau enggak? Iya, nanti dua data yang optimum ya itulah yang paling bagus, yang Oh, paling tinggi. Maksudnya berarti misalkan ada ada 2 ya dua Pak? garis kan, ada dua garis nanti garis apa yang paling baik. Oh iya Pak. Nah, Baik, Pak. itulah yang jadi apa analisanya atau jadi kesimpulannya Tapi atau kalau misalkan nggak stabil kayak gini nggak apa-apa Pak? Pas faktor pengambilan data. dia memang seperti itu Oh, karena eh, ya banyak faktor misalkan kondisi lingkungannya gimana waktu ngambil datanya. kondisi lukanya agak suhu ruangannya 28 sampai 30 sih Pak. Jadi ada Nggak range nyampe. kan 28 sampai apa 30 ya. Nanti di batasan masalah saya ganti nggak apa-apa Pak? Suhu ruangannya saya rubah. Iya dikasih keterangan pada saat pengambilan data suhu ruangan yang terukur dari temperatur berapa sampai temperatur berapa. Nah, itu di batasan masalah saya rubah juga atau nggak usah Pak? Iya dirubah Oh ya, karena aktualnya kan ngambil datanya seperti itu. iya Ngambil Pak. data apa pada saat di ngambil datanya pada saat memperoleh datanya. Iya Pak. Kalau untuk antisnya saya baru menggambar desainnya Pak. Ini Ya, saya kejar hari ini sama besok Pak. iya. Kemudian coba ini apa kalau bisa ditambahkan yang apa non dimensional number. Untuk menghitung itunya Pak, Reynolds number-nya. Iya, Reynolds number dengan Nusselt number. Kalau untuk menghitung Reynolds number-nya itu kecepatannya itu kecepatan apanya ya Pak? Di rumus Reynolds number-nya Pak. Rumusnya kan ya kecepatan udara yang keluar dari jetnya itu. Nah, karena ini datanya nggak ada, Iya. data kecepatannya. Sebetulnya data itu kan bisa diukur, bisa di apa Iya Pak. didapat misalkan menggunakan alat ukur. Ada alat ukurnya ada lagi namanya hot wire Hmm, untuk mengukur apa tiupan udara yang keluar dari lubang apa huruf N atau huruf Z-nya atau huruf apa bentuk lingkaran itu iya. nama ini hot wire cuman kita belum ada Nah, uh, alatnya ya masih masih pengadaan buat lab jadi kalau belum ada nanti uh, data kecepatannya itu ya coba dapat dari ini dari hasil simulasi dari simulasi hasil simulasi ANSYS-nya Pak. ya dari simulasi CFD kan bisa dapat data berapa kecepatan udara yang keluar di ujung nozzle apa namanya nozzle jet sintetiknya nozzle huruf Oh R iya, atau nozzle huruf apa Z-nya atau lingkaran. berarti yang dihitung Reynolds number-nya itu di setiap ketinggiannya Pak. Ketinggian 2 cm, Reynolds number-nya berapa gitu ya Pak? Ya jadi untuk Aliran aliran. pada apa ketinggian 2 cm ketinggian ini tingginya berapa aja yang dipakai 2 cm, 3 cm sama 4 cm Pak. 2 3 4 ya ya jadi pada 2 cm 3 cm 4 cm ya renoknya berapa. Oh iya Pak, iya Pak. Terus Baik Pak. nozzle-nya dapatnya berapa nozzle number-nya? Oh iya Pak. Baik Pak. Berarti ada 3 yang dianalisis ya Pak. Iya. Nah, untuk lihat analisanya itu, tadi kan ada kata kuncinya adalah Reynolds ya, Reynolds dengan Nuzelt. Iya Pak. Iya, Reynolds dengan Nuzelt. Itu coba lihat kemarin sudah ngopi belum? Apa jurnalnya, jurnal yang banyak kemarin itu. Sudah Pak, sudah Pak. Nah, nanti coba aja dibuka. Saya lupa nama jurnalnya apa karena banyak sekali ya jurnal ada sekitar 300 Eh, jurnal itu kalau nggak salah di tahun 2000 berapa ya 2008 apa 2010 dia menghitung perbedaan ketinggian misalkan dengan tinggi
5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, itu nanti akan keluar bilangan Reynolds dan diplot berupa grafik. Ditampilkan dalam berupa grafik. Ya, Pak. Ya, Baik, Pak. Berarti nanti di batasan masalah saya tambahkan untuk menganalisis Reynolds number ya, Pak? ya di apa ditambahkan itunya. Baik, Pak. Paling itu saja sih, Pak, yang saya tanyakan. Ya, Terima kasih banyak, Pak. ya. Ya. Kemudian yang lain gimana? Sudah sampai mana penulisannya? Kalau saya udah sampai ini Pak, Ya, 3D model Pak. 3D 3 dimensi, model 3 dimensi. Ya, kemudian Simulasinya udah selesai sih Pak, tapi belum duet sama